Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Bertemu lagi kita di segmen ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakannya. Ini adalah video saya penjelasan kedua. Seperti apa kira-kira penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Di segmen kedua ini, teman-teman, kita akan membahas NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, kira-kira apa sih NPWP ini dan apakah teman-teman sudah punya NPWP ini? Apakah teman-teman sudah wajib punya NPWP? Nah, fungsi NPWP di sini, teman-teman, adalah sebagai identitas wajib pajak dalam rangka untuk menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan yang apakah si WP ini sudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan ini contoh dari kartu NPWP, teman-teman, kartu nomor pokok wajib pajak. Ada 4 poin, ada 5 poin, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti akan saya jelaskan kira-kira itu fungsinya apa aja. Nah, manfaat dari NPWP ini, teman-teman, untuk setiap wajib pajak kita akan mendapatkan pelayanan dari instansi atau pihak lain. Contohnya apa? Contohnya transaksi pengalihan hak atas atau kebangunan. Nah, itu juga biasanya akan memerlukan NPWP, termasuk ke dalam diantaranya pengajuan kredit atau pembiayaan ke perbankan. Selalu ditanya. Nah, kemudahannya ini adalah untuk akses keuangan sih, teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya NPWP, nanti perbankan juga akan mengecek ketertiban kita dalam hal pelaporan pajak. Nah, akan lebih mudah jika kita punya NPWP jika ingin berurusan dengan perbankan maupun yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih yang wajib punya NPWP atau nomor pokok wajib pajak ini? Nah, yang pertama adalah WPOP atau wajib pajak orang pribadi. Nah, kategorinya apa? Syaratnya yang pertama, orang pribadi ini dia menjalankan usaha maupun pekerjaannya bebas. Apakah dia misalnya swasta ataupun pegawai negeri, itu wajib untuk punya NPWP. Kemudian dia juga bisa tidak menjalankan usaha tapi berpenghasilan tetap pada 1 bulan. Nah, dan penghasilan itu termasuk lebih besar dari PTKP atau pendapatan tidak kena pajak. Jadi kalau dihitung setahun, nah dia lebih besar dari PTKP, maka itu dikenakan pajak. Nah, yang ketiga adalah wanita. Nah, untuk wanita kawin ini yang statusnya menikah tapi dia pisah harta dengan suami. Nah, untuk perempuan atau wanita yang sudah menikah itu bisa gabung NPWP-nya ke suami. Nah, siapa lagi yang bisa wajib punya NPWP? Yang kedua adalah wajib pajak badan. Artinya misalnya PT, CP, nah itu harus punya NPWP badan. Yang ketiga adalah wajib pajak pemungut atau pemotong pajak. Nah, misalnya kan mereka itu ASN dan dia juga harus wajib punya NPWP. Jadi bukan berarti misalnya pegawai pajak karena dia ngurus pajak dia nggak perlu NPWP. Nah, nggak gitu konsepnya ya, teman-teman. Mereka juga harus wajib punya NPWP karena mereka juga berpenghasilan, otomatis atas penghasilan tersebut jika melebihi PTKP wajib dikenakan pajak. Nah, siapa yang bisa membuat
NPWP. Kira-kira kita harus kemana kalau mau buat NPWP? Apakah kita harus ke RT, RW, atau ke lurah? Nah, di sini teman-teman, kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP itu paling lambat 1 bulan setelah saat mulai usaha atau saat pekerjaan itu mulai dilakukan. Loh, kenapa? Karena pada saat itu kita sudah mulai mendapatkan penghasilan. Nah, yang perlu memiliki NPWP ini adalah WP atau wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi, ketika kita sudah memenuhi teman-teman syarat itu, maka kita wajib untuk mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya. Nah, wilayah kerjanya ini dapat meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Jadi misalnya nih, teman-teman berKTP di Kota Pontianak sesuai dengan kedudukan. Nah, maka kita wajib mendaftarkan di KPP Pratama Pontianak. Lalu ketika kita NPWP ini perlu dimiliki oleh WP pribadi seperti yang saya sampaikan tadi. WP orang pribadi termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena dia misalnya pisah harta. Kemudian wajib pajak badan. Nah, ini yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, baik pemotong ataupun pemungut pajak. Nah, ini juga wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong maupun pemungut pajak, jadi dia tidak hal dalam membayar pajak. Dan bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong maupun pemungut pajak itu juga wajib untuk punya NPWP. Nah, kalau kita mau daftar atau membuat NPWP itu waktunya kapan? Tadi seperti yang sudah dijelaskan, ketika misalnya 1 bulan setelah saat usaha mulai berjalan atau ketika pekerjaan sudah kita mulai atau pekerjaan bebas. Yang kedua, paling lambat pada akhir bulan pada bulan berikutnya setelah misalnya penghasilan melebihi dari PTKP. PTKP itu tadi penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini juga wajib kepada WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha maupun pekerjaan bebas, tetapi dia punya penghasilan setiap bulan itu melebihi dari PTKP. Jadi wajib untuk mendaftarkan diri. Atau ketika sebelum saat terutang PPh. Nah, ini WP wajib pribadi pemungut atau pemotong pajak. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya nih, saya ini mau buat NPWP, tapi syaratnya apa? Nah, syarat NPWP ini teman-teman bagi WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka kita perlu untuk hanya KTP atau kartu tanda penduduk. Bagi WNA, dia harus punya fotokopi paspor, kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Nah, bagi WP menjalankan usaha, syaratnya tadi KTP, WNA itu kurang lebih sama, dan dokumen ditambah ya dengan dokumen yang menunjukkan tempat dan kegiatan usaha, serta surat pernyataan bahwa materai yang isinya adalah menyatakan jenis, tempat, dan lokasi dari kegiatan usaha. Lalu bagi wanita kawin yang terpisah dari suami sesuai dengan keputusan hakim, maka dibutuhkan syaratnya kalau dia WNI KTP, kalau dia WNA seperti yang di atas tadi, lalu surat perpajakan luar negeri bagi yang suaminya WNA, lalu surat pengajuan NPWP terpisah dari suami. Artinya